Perkenalkan, saya Arfiana Dada Paramita dan teman-teman kelas 7C siap mendukung Ibu Silva dalam uji kinerja ini. Jumat 1 Desember 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silva Dewi, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di UIN Malang. Dan hari ini saya akan melaksanakan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya, yakni SMP Negeri 4 Kepanjen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat ya. Hari ini kita akan memulai kegiatan pembelajaran. Namun sebelumnya, mari kita baca doa terlebih dahulu supaya harapannya oleh Allah diberi kelancaran, diberi kemudahan dalam memahami pelajaran, dan yang paling penting semoga ilmu kita bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik, ketua kelasnya silakan bisa dipimpin berdoa bersama, dilanjut dengan membaca surat Al-Baqarah. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Sudah dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'a rabbuka wa ma qala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul adzim. Baik, Bu Silva hari ini mau absen dulu ya. Siapa ketua kelasnya yang tidak hadir? Silakan dilaporkan. Bisa masuk Biska dan Avelin, Bu. Izin sakit. Sakit. Kita doakan semoga yang sakit segera diberi kesembuhan oleh Allah. Yang lain tetap jaga kesehatan ya. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, silahkan duduknya yang rapi, meja yang belum sinkron, yang belum lurus diluruskan, alat tulis bisa dikeluarkan, buku tulis juga dipakai. Sudah ya. Sebelum ke materi yang baru, kita ingin tahu, masih ingatkah materi kemarin yang kita pelajari tentang apa? Asmaul Husna. Arti Asmaul Husna adalah jumlahnya ada berapa? Namun kemarin kita hanya mempelajari berapa? 1. Al-Alim artinya mengetahui. Yang kedua, Al-Khabir artinya maha waspada, maha memberitahu. Yang ketiga, As-Sami artinya Amin. Al-Basir artinya Iya, baik. Bagus sekali masih ingat ya, karena memang sudah tuntas, berarti otomatis kalian sudah benar-benar menguasai bab tersebut. Nah, hari ini kita ke bab selanjutnya, yakni menghindari riba dan melaksanakan tabayun ya. Bu Silva ingin bertanya, anak-anak, sebelum penjelasan yang jelas, yang secara rinci ya. Yang pertama, apa arti dari riba? Apakah yang bisa? Silakan Caroline. Jadi gibah itu semacam membicarakan hal-hal buruk tentang seseorang di belakang orangnya. Iya, bagus. Terus siapa lagi yang bisa
Pokoknya apa yang kamu ketahui tentang ghibah, apa yang ada di benak kamu, yang ada di pikiran kamu, coba sebutkan ya. Ini yang merasani Bu, bagus. Ayo, apa lagi? Mengadu domba, iya pinter. Lagi? Membicarakan orang lain, semuanya benar. Jika semuanya sudah mengetahui apa arti ghibah, maka ketika kita masuk pada pelajaran ini nanti akan lebih mudah karena sering sudah mengetahui ya dari pengalaman-pengalaman yang ada. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian Bu Silva ingin tahu anak-anak ya, di kelas ini siapa yang pernah jadi korban digibahi? Tuh, Hari, Dua Nindi, iya banyak. Wah, banyak sekali ya, semua jadi korban. Banyak ya, setengah kelas, separuh kelas yang menjadi korban dari digibahin. Coba setelah itu Bu Silva ingin tahu bagaimana sih perasaan kalian setelah kamu itu digibahin orang lain? Sedih, bagus. Kecewa, terus sakit hati. Apa lagi? Overthinking, kepikiran, sampai mimpi-mimpi terbawa mimpi nggak bisa tidur ya, marah, macam-macam ya. Karena memang ya satu orang dengan yang lain itu wataknya berbeda-beda, pemikirannya berbeda-beda, dan juga perasaan yang berbeda-beda. Akhirnya ketika digibahin orang lain, ya emosi itu bermacam-macam juga. Ya, jadi kita melalui pembelajaran hari ini bagaimana kita mengaplikasikan perasaan sing apik ya, yang menurut Allah itu di jalan yang benar, gitu ya. Kemudian setelah Bu Silva tanya perasaan, sekarang pertanyaan selanjutnya ya. Kalau tadi korban, sekarang Bu Silva pengen tanya siapa yang biasanya jadi tukang ghibah. Tahu ini gimana? Ini senyumnya dan tertawanya penuh makna ya. Iya, kira-kira siapa yang berani angkat tangan? Saya Bu, pernah jadi tukang ghibah. Boleh angkat tangan. Kalau nggak ada. Satu, berani angkat tangan. Sudah bagus. 2, 3, banyak ya. Masya Allah. Iya, kalian luar biasa. Nah, kalian jujur ya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Kira-kira setelah Bu Silva tahu ya, ternyata di sini ada sebagian besar pernah menghibah. Ya, kira-kira dalam menghibah itu apa yang kamu bicarakan? Macam-macam. Satu, orangnya. Bicarakan orangnya. Dua, kejadian, karakter, sifat, terus apa lagi? Fisiknya, body sini biasanya gitu ya? Jadi salah keserupan. Iya, itu yang banyak yang dibahas dalam pergibahan kalian. Belum nanti ditambah dengan bumbu-bumbunya yang sedap gitu ya. Nah, selanjutnya mana? Silva tanya ya, ada tidak di sini yang tidak memakai media sosial? Ada tidak yang tidak memakai media sosial? Tangan? Semua memakai ya? Ya. Coba yang menggunakan WhatsApp? Wajib ya, sampai wajib. Padahal wajib itu kalau tidak melakukan berarti sampai dosa ya. Nah, banyak semua WhatsApp. Sekarang siapa yang pakai Telegram? Ya, ada yang tidak. Yang pakai Instagram? WhatsApp itu Masya Allah sampai kecil ya. Buahnya semuanya. Yang punya TikTok? Buahnya. Bu Silva itu penasaran. Yang ada di dalam TikTok itu yang kamu ambil apanya? Ada
mendengarkan anak-anak yang mengatakan kira sampe wis ngomong saiki ya di akun lambe turah ya memang itu memang ada ya. Nah, kira-kira di dalamnya itu membahas tentang apa? Gosip itu sama nggak dengan ghibah? Nah, ini nanti harapannya Bu Silva, ketika kalian sudah tahu bahwa menggosip sama dengan ghibah, baik atau benar, terus bagaimana kiat-kiatnya supaya tidak sering ghibah, bahkan tidak sama sekali menghibah, akan kita pelajari di materi ini, ya. Alhamdulillah ya. Maka hari ini anak-anak Bu Silva akan menyampaikan pokok materinya. Nah, yang pertama memahami bentuk hibah itu bagaimana, apa sih arti hibah. Yang kedua mengidentifikasi penyebab hibahnya ya dalam kehidupan sehari-hari dan memahami pentingnya tabayun. Ada yang tahu arti tabayun apa? Mencari dulu fakta. Mencari kebenaran faktanya, cek dan rechecknya ya. Jadi tidak semua apa yang kita dengarkan itu langsung disampaikan. Selanjutnya menganalisis cara-cara menghindari ghibah itu bagaimana, dan yang terakhir dengan kreativitas kalian ya nanti kalian bisa membuat poster, entah itu poster menghindari ghibah atau harus melakukan tabayun, kemudian nanti dipublikasikan alias menjadi media dakwah kalian. Nah, sebentar itu di Instagram ya atau di YouTube boleh, terserah, saya bebaskan nanti. Dan itu memang anak-anak ya, hari ini kita memang hidup pada zaman yang teknologinya makin hari makin canggih. Apalagi kalian ini termasuk generasi alpha ya. Apa itu generasi multitasking yang segala-galanya itu memang pakai teknologi, bahkan sejak dini sudah memakai teknologi, luar biasa ya. Makanya sekarang kita harus bijaksana dalam memakai media sosial. Apa sih hubungannya antara media sosial, Bu Silva, katanya media sosial dengan perghibahan? Apa ada? Rawan dan alasan utamanya karena sumbernya ghibah itu ada pada media sosial. Ya. Selanjutnya, nah ini tujuan pembelajarannya ada 4 anak-anak ya. Yang pertama, Bu Silva harap anak-anak Bu Silva yang ada di sini nantinya dapat bisa memahami ya dan menjelaskan definisi dari ghibah ya yang dilarang oleh Islam dengan benar. Kemudian menyebutkan penyebab terjadinya ghibah dengan tepat dan menganalisis cara-cara dalam menghindari ghibah sesuai dengan ajaran kita dengan baik dan benar. Dan yang terakhir membuat karya poster ya sebagai bentuk kita mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari ya, melakukan verifikasi tabayun ya ketika kita sudah tahu langkah apa yang harus kita lakukan ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, tidak. Ya, maka Bu Silva akan menyampaikan alur pembelajaran kita pada pagi hari ini anak-anak ya, karena Bu Silva hari ini menggunakan metode think, pair, and share ya. Jadi think itu berpikir, pair itu mengkolaborasikan, kemudian share itu nanti men-sharingkan hasil diskusi kalian dengan cara presentasi ya. Maka nanti Bu Silva bagi kelompok-kelompok kecil ya, kemudian silakan nanti kalian berdiskusi tentang masalah yang terjadi. Nah, masalahnya di mana? Terserah, saya bebaskan ya kalian untuk memilih yakni di sekolah, kemudian boleh di lingkungan rumah ataupun di media sosial. Nah, setelah itu nanti anak-anak bisa langsung mengerjakan LK-nya, Bu Silva siapkan, kemudian silakan dikerjakan. Hasilnya nanti bisa dipresentasikan bersama poster digital yang sudah kalian kerjakan ya. Dan teknik penilaian Bu Silva di sini ada 2 anak-anak ya, yakni teknik penilaian lesan. Nah, bagaimana lesannya? Nanti ketika kalian maju ya per kelompok, Bu Silva akan langsung bisa menilai dengan penilaian produk kalian juga. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, tidak. Nah, kita sekarang masuk ke tahap inti anak-anak ya, kegiatan inti. Yang pertama adalah critical thinking. Namun sebelumnya Bu Silva punya ice breaking anak-anak ya, kita menyanyi supaya semangat dan nyanyian ini penuh makna.
bersama-sama kalian bernyanyi ya. Ada yang tahu lagu ini? Tahu, iya. Ada yang pernah ya? Mari kita langsung baca bersama-sama. Nah, yang melantunkan lagu ini. Jangan suka berkibar, dosamu akan bertambah, amalmu akan musnah, ila yaumil qiyamah. Ibarat makan daging saudaramu sendiri, riba menambah masalah, riba menambah masalah. Biasa tepuk tangan. Nah, di sini itu ada sebuah kisah. Jadi suatu hari di bulan Ramadan ada sekelompok orang ya, salah satunya ada satu wanita yang memang beliau ini ya sedang berpuasa, tapi tiba-tiba beliau ini sesak dadanya sampai nggak bisa bernafas. Akhirnya temannya membawa kepada Rasulullah ya, karena dulu kan tidak ada rumah sakit ya, adanya hanya tabib saja ya, maka dibawa yang terdekat yakni Rasulullah. Nah, lari-lari kemudian beliau mengetok pintu kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, assalamualaikum. Kemudian Rasulullah keluar ya, ada apa ini? Ini Rasulullah, wanita ini mau puasa tapi kok sesek, bagaimana kita harus melakukan tindakan yang bagaimana? Akhirnya Rasulullah masuk, iya silakan masuk, tapi Rasulullah tidak langsung mengobati beliau perempuan ini ya, ternyata Rasulullah malah masuk ke dalam. Maka si nunggu dan yang sakit ini heran. Biasanya kalau ada yang seperti ini Rasulullah itu gerceprek ya, langsung diberi solusi dan lain sebagainya. Tapi ini kok dibiarkan ya? Walhasil beliau yang ada di sini kembali mengetok pintu yang dalam. Wahai Rasulullah ini makin marah dia. Ya, akhirnya Rasulullah masuk ya, dengan beliau tenang, nggak bingung karena memang sakitnya tuh ternyata bukan sakit jantung. Rasulullah kan tahu ya, punya ilmu laduni, tahu sebelum memeriksa ya. Maka ya wes, ini sediakan ember ya, kemudian ember dikeluarkan. Si perempuan ini tadi suruh memuntahkan ya apa yang ada di dalam mulutnya dan perutnya. Ya heran ya si perempuan dan yang menemani tadi. Rasulullah ini puasa, dia tidak makan apa-apa. Jawaban Rasulullah bagaimana? Wes salah. Tak mau apa sih anak dari mulutmu ya, sembari dipaksa akhirnya keluarlah apa yang ada di mulutnya itu ya. Apa kira-kira? Iya, sebuah daging mentah yang banyak darah dan nanahnya ya. Dia kaget, loh Rasulullah ya, yang menemani langsung heran. Sama ini ngomong kosong tapi kok iya sama daging ini, saya kali makan dagingan. Nah ya, maka Rasulullah menjelaskan, iya si perempuan ini memang puasa dari hal-hal yang dihalalkan oleh Allah ya. Maksudnya apa? Memang puasa, tidak makan ya makanan yang dihalalkan tadi ya, seperti nasi ya wes, memang puasa dari hal-hal tersebut, tapi dia tidak puasa dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, yakni riba alias gosip. Nah ini loh ya, percaya atau tidak, tapi ini benar-benar kejadian ya, dan ini harus diambil hikmahnya bahwa tidak boleh menghibah. Jadi riba itu betul-betul dosanya itu besar ya, bahkan ibaratnya itu koyok makan daging sing mentah yang diumuri dengan darah dan nanah naudzubillah ya. Jadi zaman dahulu itu kalau punya dosa sama Allah itu langsung dikasih hukuman ya, tapi kalau sekarang tidak seperti itu ya. Contohnya nabi-nabi zaman terdahulu kalau melakukan dosa bisa langsung dikasih hukuman sama Allah, dikasih musibah ya. Tapi kita tidak, kita ini dimahjub nanti untuk dosone jadi nyelengin dosa naudzubillah ya. Hari ini melalui kisah ini kita harus bisa mengambil pelajaran ya. Baik, silakan membagikan orangnya ya. Nah, masuk pada
berdiskusi, ya, berpikir kritis, kemudian mengkolaborasi mana permasalahan yang akan kalian ambil di sekolah, di masyarakat, ataupun di media sosial. Silakan memilih, kemudian saling menanggapi, saling memberi pendapat, ya, yang nanti setelah kalian berdiskusi bisa berkreasi dan berkarya. Berkreasinya menulis LK tadi, kemudian berkaryanya mengerjakan atau membuat poster digital yang berkaitan dengan hibah dan juga tabayun. Selanjutnya di akhir nanti kalian akan mengkomunikasikan atau berkomunikasi alias presentasi. Sampai sini ada yang kurang dimengerti? Paham semua ya? Silakan boleh dibawa HP-nya, kemudian bukunya juga, buku paket bisa dikerjakan ya. Sorry. Masuk pada tahap selanjutnya ya. Untuk yang lain bisa mendengarkan temannya untuk presentasi, boleh satu, boleh dua, yang maju bebas, terserah. Mungkin ada pendapat antara satu kelompok, pendapat A, pendapat B, boleh dijadikan satu ya, atau maju satu-satu juga boleh, silahkan. Dan yang lain bisa nanti menanggapi, juga bisa bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan LKPD yang telah diberikan oleh Bu Sulfa tadi. Nah, dari pertanyaan pertama yang diberikan oleh Bu Sulfa ialah permasalahan manakah yang menurut kalian paling berpengaruh besar pada diri kalian? Nah, menurut saya dan kelompok saya, permasalahan paling besar itu terjadi di sekolahan. Karena apa? Karena kebanyakan waktu kita dalam satu hari itu paling banyak kan di sekolahan, dan di sekolah pun lebih banyak orang kan di sekitar lingkungannya. Jadi menurut saya permasalahan yang paling berpengaruh besar pada diri saya dan teman satu kelompok saya adalah berada di sekolah. Nah, yang kedua, bagaimana cara menyikapi permasalahan tersebut? Nah, saya dan kelompok saya menyetujui bahwa caranya ialah kita harus tabayun, yaitu recheck, ecek, dan dicekkan. Apabila kita mengetahui ada permasalahan-permasalahan yang kita sendiri itu belum tahu kebenarannya. Nah, alasannya itu adalah jika kita tidak cek dan dicek, nanti akan terjadi suatu fitnah yang tadi seperti makan pakai saudara sendiri. Nah, yang ketiga, sebutkan 3 karakter manusia manakah yang menurut kita paling membahayakan dan mengganggu diri. Nah, yang pertama ialah playing victim. Playing victim itu orang yang suka merasa paling benar gitu kan, dan suka memutarbalikkan fakta. Playing victim. Oke. Yang kedua adalah temperamental. Ini orang yang suka marah-marah, apalagi kalau gak jelas tiba-tiba marah-marah, dan marahnya itu nggak ke dirinya sendiri tapi juga merambat ke orang lain. Jadi suka merugikan orang lain. Yang ketiga itu egois. Egoisnya ini bisa ke diri sendiri atau mungkin dalam suatu wilayah seperti kelas ini, kalau ada satu egois kan gak enak juga ya. Yang keempat itu orang manipulatif. Nah, alasannya kenapa? Karena jika karakter-karakter ini tuh ada pada diri seseorang, maka ini tidak hanya berdampak buruk bagi dirinya sendiri, akan tapi untuk orang-orang di sekitarnya. Apalagi jika itu berada di lingkungan sekolah atau mungkin kelas. Nah, yang terakhir,
sikap kita apabila melihat teman yang memiliki karakter seperti itu. Nah, sikap yang pertama ialah ditegur dengan baik, juga diberi nasihat. Apabila kalau sudah ditegur tetap ngeyel, tetap nggak bisa atau mungkin juga masih merugikan sekitar, kita bisa memberitahukan kepada ibu atau bapak guru. Alasannya kalau kita memberitahunya kayak, hei kamu jangan kayak gini, itu takutnya nanti dia tersinggung. Nah kalau tersinggung dia malah menjadi-jadi. Jadi alangkah lebih baiknya kita memberi nasihat yang baik. Itu saja mungkin dari saya dan Pastor. Nah, ini proposalnya jangan menggunjing. Nah, menggunjing itu salah satu bentuk dari menggibah, yaitu membicarakan orang lain. Nah, bagaimanapun kalau kita membicarakan orang lain, kalau misalnya yang topik pembicaraan itu benar, itu akan menjadi gibah. Nah, kalau salah bisa menjadi fitnah. Ini seperti sudah ada pada Al-Quran Al-Hujurat ayat 12. Nah, itu yang artinya dan janganlah kamu menggunjing orang lain karena itu seperti memakan daging saudara sendiri. Itu saja mungkin dari saya. Maaf kalau ada salah kata dan salah sikap. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya ya, kan tadi katanya kita harus tabah. Nah itu kan menggali informasi ya, itu benar apa enggak. Terus kalau kita udah menggali informasi ternyata itu benar, terus kita tetap ya ngomongin itu apa termasuk gitu? Permasalahannya seperti itu mungkin kita bisa lebih ke memfilter yang mana yang harus diberitahu. Nah itu pun juga sebenarnya itu lebih kayak itu tadi, jika benar itu menjadi gibah, jadi alangkah baiknya mungkin dipendam sendiri saja gitu. Ya, saya tambahkan ya, jadi gibah ini kan kalau diambil dari artinya nanti bisa melihat di video Bu Silva ya, silakan bisa mengeksplor lagi, menganalisis lagi di sumber belajar yang nanti akan saya share linknya ke grup ya untuk dipelajari lagi. Karena arti dari gibah itu diambil dari kata-kata ghoba ya itu. Jadi membicarakan orang lain yang tidak ada orangnya. Setelah kita tahu, ya kan harusnya cek dan dicek dulu alias tabayun. Setelah kita tahu ya nggak usah diteruskan, nggak usah alias nggak usah lanjut untuk menggibah. Ya, jadi sudah cukup. Ya, karena kita sudah cek dan dicek tahu kebenarannya, jadi harus bisa pinter-pinter. Mana sih yang perlu kita kita share pada orang lain? Kalau itu manfaat, oke. Tapi kalau tidak manfaat, apalagi itu menjelekkan orang lain, maka cukup untuk kita sendiri. Itu ya. Bagus. Apakah ada pertanyaan tambahan dari yang lain? Sudah. Oke. Terima kasih banyak sudah mendengarkan presentasi saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa Nana ya. Alhamdulillahirobbilalamin, semua sudah presentasi. Beri aplaus untuk kalian semua. Luar biasa sudah berpikir kritis, sudah berkolaborasi bersama teman-temannya, ya, kemudian sudah mengkomunikasikan alias sudah mempresentasikan. Maka kira-kira adakah yang masih mau bertanya? Sudah paham semua ya? Alhamdulillah. Mari kita sekarang menyimpulkan dari materi hari ini. Ya, siapa yang bisa? Saya. Ya, silakan Kades. Gibah adalah membicarakan kejelekan orang lain tanpa pengetahuan orang itu. Jadi sikap baik kita daripada untuk membicarakan kejelekan dari orang lain yang kita tidak tahu dari sumbernya dari mana, yang membuat kita dan kelompok yang kita bicarakan dengan anggota atau circle itu jadi ikut tersesat lebih dalam. Lebih baik kita tabayun atau mencari kebenaran dari pelakunya itu, seperti alasannya kenapa dan kebenarannya, daripada mencari dari sumber yang salah. Bagus, alhamdulillah ya. Kemudian setelah kesimpulan, mari kita refleksi hari ini. Kira-kira dalam pembelajaran kali ini adakah materi yang sulit dimengerti? Ya, tidak. Sudah paham, berarti sudah tahu arti dari gibah, arti dari tabayun, kemudian cara-caranya, bagaimana untuk kita ketika jadi korban atau bahkan yang kemarin-kemarin menjadi
Jadi pelaku menghindarinya itu bagaimana? Kalian sudah tahu kiat-kiatnya menghindari riba dan juga melaksanakan tabayun ya. Maka tinggal mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya konsepnya saja, tapi benar-benar mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya. Baik, alhamdulillah. Hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Mari kita akhiri dengan membaca doa supaya apa yang kita pelajari hari ini benar-benar bisa bermanfaat ya. Berdoa bersama dengan firman. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri. Kita bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Bu Silva, untuk belajar bersama dengan mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti fase D kelas 7, yakni dengan tema menghindari riba dan melaksanakan tabayun. Silakan anak-anak bisa membuka bukunya untuk mencatat hal-hal yang penting. Berikutnya adalah infografis. Elemennya adalah akhlak, sub-elemen menghindari riba dan melaksanakan tabayun. Dengan capaian pembelajaran, peserta didik memahami tentang pentingnya tabayun atau verifikasi informasi sehingga terhindar dari kebohongan dan berita palsu. Dan pengertian riba dalam Islam. Riba berasal dari kata ghoba yaghibu yang berarti tidak nampak atau tersembunyi. Dinamakan dengan riba karena pelakunya membicarakan seseorang tanpa kehadiran orang tersebut. Secara istilah, riba berarti membicarakan orang lain atau membicarakan sesama muslim dengan muslim lainnya dalam hal bersifat kejelekan, keburukan, atau yang tidak disukai. Riba juga berarti menggunjing, membicarakan kejelekan, dan juga kekurangan orang lain. Contoh-contoh perbuatan yang dianggap riba. 1. Membicarakan keburukan orang lain melalui lisan atau tulisan. Membicarakan orang lain dengan perbuatan seperti mencontohkan sifat fisiknya dengan gerak tubuh untuk mengolok-olok, mengabarkan keburukan orang lain di media sosial, kemudian menyindir atau mencaci maki dalam waktu luang meskipun hanya untuk lelucon atau bercanda yang berlebihan. Membicarakan kesuksesan orang lain didasari dengan perasaan iri dan dengki. Ini yang tidak diperbolehkan. Nah, dalam hukum Islam, riba bagaimana hukumnya? Dalam Islam, perbuatan riba termasuk perbuatan tercela dan dilarang. Maka jauhilah riba, menggunjing atau merumpi atau membicarakan orang lain. Riba diibaratkan memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati, dan ini merupakan hal yang zalim yang tidak disukai oleh Allah yang tercantum dalam Al-Quran, yakni surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang jelas dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ini Allah benar-benar mengharamkan, melarang kita untuk menghibah ya. Selanjutnya dampak negatif riba ada pada individu dan juga ada pada masyarakat.
Penyebab terjadinya riba yakni membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajat dirinya sendiri. Ada iri, egois, balas dendam, dan juga bercanda dengan merendahkan orang lain. Cara-cara menghindari riba: berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya. Berkumpul dengan orang-orang yang soleh, menjaga lisan, menyadari diri bahwa Allah membenci orang yang menggunjing, dan selalu berpikir positif. Nah, anak-anak, ketika kita mendengarkan sebuah informasi, jangan sampai lupa kita harus melaksanakan tabayun, yang artinya adalah proses yang dilakukan untuk meneliti atau menyeleksi berita dengan sikap tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sehingga permasalahan menjadi jelas dan benar. Prosedur pelaksanaan tabayun di sini ada 3, yakni sumber informasi dipastikan benar. Pastikan isi informasi itu benar-benar ada rujukannya, ya. Pastikan tempat dan waktu informasi yang diperoleh adalah benar. Contoh situasi tabayun perlu dilaksanakan. Nah, ini bisa dilihat anak-anak ya. Ada beberapa gambar yang Bu Silva cantumkan di sini. Menerapkan etika berbicara dan berkomunikasi itu sangat penting sekali, ya. Di sini ada fokus melihat keadaan lawan bicara, jaga sikap tubuh, kemudian harus kontak mata dengan lawan bicara, berbicara dengan jujur, jaga informasi dan lain-lain. Pentingnya memilih kosakata dengan bijak dengan orang yang lebih tua, dengan remaja, di situasi non formal ataupun formal, ya. Kita harus bisa menentukan kondisi dan situasi. Tabayun pada informasi media sosial, hati-hati anak-anak ya. Lihat judul dari provokatifnya, cermati, periksa faktanya dan cek keaslian foto serta ikuti grup diskusi anti hoax. Ciri-ciri media sosial bisa dilihat di sini. Kemudian ada dampak positif dan juga dampak negatif media sosial. Dampak positifnya adalah memudahkan kita berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah. Lebih mudah dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi berlangsung cepat dan biaya lebih murah. Sedangkan dampak negatifnya adalah kelalaian melaksanakan kewajiban agama, menjauhkan orang-orang yang dekat, atau sebaliknya interaksi tatap muka cenderung menurun, membuat orang kecanduan internet, mudah menimbulkan konflik, masalah privasi dan sikap sosial yang lemah, serta rentan terhadap pengaruh buruk untuk orang lain. Nah, itu tadi penjelasan sedikit atau rangkuman atau resum dari bab tentang riba. Semoga riba dan tabayun ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.